untuk mendahului saya mau bertanya Pak. Begini Pak, dalam kehidupan keseharian, ya apalagi kita tiba-tiba misalkan ditempatkan di suatu daerah, di suatu tempat, pas masuk baru mungkin ada laporan ke masyarakat kan. Nah, baru saja mau ditanya, kamu beragama apa? Kita bilang Nasrani atau Kristen. Nah, di sini kayaknya image-nya udah jelek gitu. Bagaimana cara kita agar supaya jangankan baru sampai kita setelah di sana bisa melakukan sesuatu yang terbaik agar supaya kita tidak ditolak, bagaimana caranya? Apakah kita mungkin ada metode khusus untuk melakukan pendekatan tertentu atau bagaimana? Karena menurut mereka image Kristen itu sudah jelek. Nah, padahal nggak semua orang melakukan hal itu. Seperti itu. Sebetulnya bukan image Kristennya yang jelek, tetapi pendahulu yang membawa kekristenan itu yang jelek. Karena kekristenan ke Indonesia itu kan munculnya bersama penjajahan Belanda. Mudah dipolitisir. Kristen itu agama barat. Kristen itu agama penjajah. Saya ingin gambaran satu peristiwa ya. Ada seorang ibu-ibu, orang Chinese, ketemu sama saya di Jakarta. Udah beberapa tahun lalu. Dia punya problem yang sama. Dia tinggal di kampung Melayu. Orang Betawi banyak di situ, bukan Melayu, orang-orang Betawi di Jakarta. Jadi ada Pak Haji yang selalu kalau lewat rumahnya dia, itu tidak mau noleh. Karena di depannya itu ada salib. Ini namanya double minority. Sudah Cina, Kristen lagi, gitu kan? Jadi dia itu nggak pernah dihiraukan sama Pak Haji yang fanatik yang tinggal di tempat itu. Suatu saat dia kemudian ikut sama saya ke Israel. Saya menganjurkan pada peserta ziarah ini, nanti kalau ke Yeriko, saya wajibkan membeli kaligrafi bahasa Arab. Lupa, saya nggak bisa baca. Rata-rata kan orang gitu kan. Untuk apa saya pasang? Sudahlah, pokoknya kamu beli aja. Kalau kamu nggak beli, saya belikan nanti. Karena saya tidak mau terlalu lama berdebat. Orang Kristen itu tidak ngerti-ngerti gitu loh. Itu pendekatan itu. Anda tidak ngerti juga nggak apa-apa. Sudah ada pahalanya, Anda pasang di situ. Kemudian dia beli ibu itu. Nggak saya ceritakan untuk apa dibeli. Pokoknya ini dipasang nanti di ruang tamu. Karena dia cerita sama saya. Dia tidak mau lihat tempat saya Pak, karena ada salibnya. Gitu? Sudah dia beli doa ada Yohanes 1 ayat 14. Wal kalimatu sara jasadan wa hala bainana wa ra'aina masduhu masdan li wahidi minal abi mamlu'an ni'matan wa haqqan. Itu bunyinya begitu. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu dipasang menggantikan salib. Kemudian di depan ruang makannya dia dikasih doa Bapa kami. Di ruang makanan itu. Di tempat ruang makannya. Karena ada kata doa Bapa kami itu yang kubsana kafafana atinal yaum waghfir lana dunubana dan seterusnya. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, kan makanya ditaruh di meja makan. Tidak begitu lama sudah pulang dari Israel, kira-kira seminggu kemudian ibu ini cerita dan penuh semangat. Dulunya dia minder sekali ketemu dengan Pak Haji itu. Setelah itu dia penuh semangat, dia cerita, Pak Bambang terima kasih Pak. Kenapa terima kasih saya bilang? Pak Haji itu baru datang ke tempat saya Pak. Memberi selamat katanya. Memberi selamat bagaimana? Dia mengucapkan, selamat ibu, kapan masuk Islamnya katanya. Karena dia tahu itu bukan ayat Al-Quran, dia langsung mengatakan, enggak Pak, saya enggak masuk Islam. Loh, ibu kenapa memasang ayat Al-Quran? Bukan Pak, ini ayat Injil. Masya Allah katanya dia. Ibu beli di mana? Ini yuk hati-hati. Ini cara-cara kristenisasi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Loh Pak, saya beli di Yeriko Pak. Yang jual ini orang Muslim. Ini loh fotonya katanya. Loh kok ya di foto itu coba. Itu berarti Roh Kudus bekerja toh. Itu di foto, ini loh Pak yang beli Pak. Saya beli di tempat ini orang Muslim Pak. Setelah itu ada komunikasi. Memang kenapa Bu kalau orang kesenisan dulu orang Arab semua Pak. Akhirnya cair. Tidak lagi dia ditolak. Ibu ini malah berani bersaksi.
Selalu dia telepon saya. Kalau ditanya Allah itu punya anak bagaimana Pak? Ya, jawab saja tidak ada orang yang ngomong anak Allah itu artinya Tuhan beranak itu tidak ada, kok primitif sekali. Tuhan itu beranak seperti beranaknya manusia, primitif sekali. Gitu loh. Kedua, kasus yang sama. Seorang teman saya dia pemilik pabrik kancing. Jadi kancing itu kancing di Bali ini. Dia itu membuat kancing itu dari kerang, batok kelapa yang tua itu dibentuk, dibuat mesin demikian, didesain sangat indah. Itu sudah diekspor ke luar negeri. Nah, jadi yang tukang stok untuk bahan-bahan kerang, bahan-bahan batok kelapa itu biasanya orang Madura. Selama itu, ya lakum dinukum baliatin. Tidak pernah komunikasi, pokoknya begitu si teman saya ini mulai cerita Injil, dia langsung menghindar. Tidak mau ngomong itu. Nah, saya tahu ini obatnya orang sakit kayak gini bagaimana menanganinya. Saya suruh beli Alkitab Ibrani Arab. Itu belinya di Mesir. Di salah satu toko buku Kristen namanya Maktabah Al-Uskufiyah. Itu ada Alkitab bahasa Ibrani dengan terjemahan kata per kata bahasa Arab. Teman saya juga seperti Ibu Tionghoa tadi. Untuk apa Pak? Saya tidak bisa membaca. Memang kita harus bisa membaca baru kita bisa memiliki. Ini kalau Bapak nggak beli, belum tentu ada lagi loh. Dia beli. Setelah dibeli, waktu ini saya bilang, Bapak perlu koleksi lagi Alkitab Ibrani Indonesia, Alkitab Yunani Indonesia. Mula-mula dia tidak suka buku. Akhirnya dia beli dari Lai. Ditaruhlah di ruang kerjanya dia, tempat orang Madura tadi setor bahan kancing. Begitu dia lihat ke depannya, dia mulai nanya, loh ini Pak, ini buku apa ini? Al-Quran? Bukan Al-Quran ini. Ini Injil. Masya Allah, ini Injil? Iya ini Injil. Kok bahasanya Arab? Loh memang orang-orang Arab di sana banyak yang Kristen. Baru tahu saya Pak, kalau Arab itu ada yang Kristen. Terus dia nanya, kalau yang ini bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasanya Nabi Musa. Ada komunikasi. Beberapa orang Madura di situ minta dibaptis akhirnya. Orang itu kan membayangkan kekristenan itu kan karikatur. Bayangan mereka sendiri yang tidak real pernah terjadi. Jadi jangan Anda tidak hanya cukup bicara dengan mulut. Karena apa? Itu tidak menolong. Kami bukan orang kafir. Kami untuk apa? Tunjukkan sesuatu yang membuat dia mikir sendiri. Dan Anda pura-pura nggak tahu saja kalau ditanya. Saya nggak tahu ini hadiah dari teman saya. Coba Bapak baca. Dia pasti jarang bisa baca tapi nggak tahu artinya. Terus kemudian jelaskan bahwa itu Alkitab. Ini hal-hal yang sepele saja. Tapi intinya jangan, kan banyak orang barat itu yang salah dalam menginjil kan. Nyebarin traktat orang turun dari bis itu kan tidak menghargai orang seperti itu. Orang belum kenal dikasih traktat. Jadwal sepak bola tapi isinya Injil. Ya itu nggak bagus lah. Karena apa? Kita menjadikan orang lain jadi objek. Tidak menghormatinya sebagai sesama subjek. Kita membina hubungan baik, pasti orang tidak marah. Tetapi kalau belum kenal, kita langsung sudah terima Yesus. Nah, ini kamu itu ngapain? Nanya-nanya itu nanya yang lain apa nggak ada bahan gitu loh. Benar nggak? Ini yang membuat kekristenan yang agresif seperti ini, yang membuat kekristenan ditolak. Kedua, baju Eropa kita ini mesti kita tanggalkan. Mahatma Gandhi itu seorang pengagum Kristus. Masa mudanya Gandhi itu justru disemangati oleh ajaran khotbah di atas bukit sampai dia melahirkan ajaran yang namanya ahimsa, menolak kekerasan. Itu ajarannya Gandhi. Gandhi ini masa mudanya sangat diinspirasi oleh khotbah di atas bukit. Kenapa dia tidak menjadi Kristen? Suatu hari pemuda Gandhi itu mengunjungi gereja orang kulit putih. Baru sampai di halaman gereja, dia dihentikan. Anda mau kemana? Saya mau ke gereja. Karena saya tahu di sini nama Kristus diberitakan. Sorry Tuan, karena gereja ini untuk orang kulit putih, bukan untuk orang kulit hitam seperti Anda. Ini gereja Inggris ini. Marahlah Gandhi dan dia mengatakan,
saya menerima Kristusmu, tetapi saya menolak kekristenanmu. Sampai akhir hayatnya, Gandhi tidak menjadi Kristen. Tetapi dia berusaha sekuat tenaganya untuk menerjemahkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan politik India. Dan dia mengatakan, hai penginjil-penginjil, engkau sibuk bercerita tentang Yesus Kristus. Engkau berkhotbah tentang Yesus itu kasih. Tetapi saya berusaha seumur hidup saya untuk menerapkan ajaran kasih itu dalam kehidupan orang India. Kalau kamu hanya bercerita tentang Yesus itu kasih, saya berusaha sekuat tenaga menemukan cara bagaimana mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah orang India. Malu kan kita seperti itu. Makanya kita ini kadang-kadang terlalu western minded. Semua kita contoh dari barat. Semua kita contoh dari barat. Akhirnya apa? Akhirnya kita tercabut dari akar budaya kita yang Indonesia. Saya pikir itu ya. Jadi mungkin ini bisa menginspirasi. Bagaimana langkah awal membina hubungan baik. Tunjukkan kalau Kristen itu bukan seperti apa yang mereka bayangkan. Tunjukkan Kristen itu adalah ramah dengan semua orang. Bahkan kalau untuk kasus-kasus seperti itu, sekarang ini kan eranya lebih mudah. Saya beberapa orang ketemu dengan orang Indonesia yang studi di Al-Azhar ketika saya masih kuliah di Mesir. Dia mau ngambil studi tentang Kristologi di sekolah Islam. Dia minta tolong sama saya. Di mana Mas saya bisa menemukan buku-buku Kristen? Berapa tahun kamu di Kairo? Sudah 7 tahun. 7 tahun kamu gak ngerti toko buku Kristen ya? Ayo saya ajak. Sampai di toko buku Kristen itu, seluruhnya kan memang Arab, dia bahasanya Arab. Dia beli buku-buku yang lain. Nah, sampai di rumah, sebelum dia pulang ke Indonesia, dia nginep di apartemen saya. Saya bawakan lagu-lagu rohani bahasa Arab. Terus saya goda dia. Kan saya tinggal di lantai 3. Di lantai pertama itu yang punya rumah, lantai kedua juga yang punya rumah, baru lantai ketiga itu saya sewa, flat itu. Otomatis kalau dia naik ke lantai 3, karena manual tidak ada liftnya, maka dia mesti lewat tuan rumah yang orang Kristen Koptik itu. Orang Kristen tapi Kristen Arab. Terus dia tanya, Ana min Indonesia, saya dari Indonesia. Oke, falak, apa kabar? Zaik, alhamdulillah, kulu tamam. Si Kristen tadi menjawab, alhamdulillah, kulu tamam, semuanya baik. Dia tanya, Mas, itu orang Islam? Enggak, Kristen itu. Loh, kok ngomong alhamdulillah? Kamu nanya aja sendiri ke dia, ngapain nanya saya? Satu saat dia ketemu, Ustaz, Anda ini Kristen apa Islam? Saya sejak kecil Kristen. Ini kamu lihat ada salib di tempat saya. Kenapa kamu ngomong alhamdulillah? Kita sini semua ngomong alhamdulillah sebelum agama Islam ada. Itu memang bahasa Arab, kenapa? Iya toh? Tapi di Indonesia ngomong alhamdulillah itu pasti Islam kan? Di negara Arab tidak. Malaysia ini yang lebih Arab ketimbang orang Arab. Pakai kata Allah enggak boleh. Ini enggak boleh itu pangkatnya dia apa? Wong dia sehari-hari cakap Melayu. Enggak pakai bahasa Arab kan aneh. Makanya orang Indonesia itu lebih Islam, lebih Arab ketimbang orang Arab. Di negara Arab sendiri tidak ada masalah. Terus saya setelkan lagu. Kamu dengerin lagu ini. Lagunya itu kira-kira gini. Allah Karim Allah, Allah Karim. Terus saya matikan. Ini Islam apa Kristen? Pasti Islam. Yakin pasti Islam. Nah, oke. Dengarkan lagu ini, bait kedua. Saya bunyikan lagi. Mismum kim yimsa aulatu Allahul Azim. Salah itu. Kenapa salah? Masa tidak mungkin Allah meninggalkan anak-anaknya? Yang benar tidak meninggalkan hamba-hambanya. Ini kok anak? Nah, itulah masalahnya. Karena ini lagu Kristen, bukan lagu Islam. Kalau lagu Islam tidak mungkin Allah meninggalkan hamba-hambanya. Ini anak-anak lagu Kristen. Langsung Masya Allah. Terus saya tunjukkan ayat ini apa? Sampul kasetnya ini loh. Di gereja nyanyinya loh. Baru tahu ini. 7 tahun dia di Mesir. Dia baru tahu kalau Kristen berbahasa Arab. Apalagi yang di Gorontalo. Ini orang Indonesia yang tinggal di Mesir selama 7 tahun. Artinya apa? Kendala budaya ini menjadi sangat kuat mencegah banyak orang Indonesia untuk mengenal Kristus. Nah makanya
Gerakan yang ketiga tadi saya namakan gerakan kebudayaan. Saya kira itu ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Ayo, ekstrim energi. Ekstrim energi. Kalau enggak saya mau tanya lagi nih. Ada? Oke. Terima kasih. Selamat siang. Mungkin ini pertanyaan hanya untuk sebagai penyempurna iman saya. Yang saya ingin tanyakan tadi tentang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setahu saya juga kemarin sebelum jadi ini saya dari seberang. Ya, di kitab suci Al-Quran itu menyatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Mungkin keterkaitannya dengan Yesus Kristus itu sendiri, dengan Tuhan Yesus itu, dia kan anak dari Bunda Maria. Jadi keterkaitannya dengan ayat tersebut itu bagaimana, Bang? Tidak ada kaitan. Karena itu konteksnya untuk penyembahan berhala di Mekah. Jadi konteksnya ayat itu untuk menentang kepercayaan orang-orang Arab pra-Islam bahwa Alata, Usha, dan Manat itu putri-putrinya Allah. Di Mekah itu kan dulu menjadi pusat penyembahan berhala. Di situ selain mengakui ada Allah yaitu Tuhan yang esa, tapi di bawahnya itu bukan monoteisme. Monoteisme itu kan penegasian tidak ada ilah selain Allah. Tapi henotisme, ada Allah yang tertinggi, tapi di bawahnya ada dewi-dewi atau ilah-ilah atau tuhan-tuhan yang juga diakui. Hanya Tuhan itu yang paling tinggi, di bawahnya itu ada mulai Tuhan dari tingkat presiden, gubernur, bupati, sampai tingkat RT. Itu yang namanya henoteisme, hierarki Tuhan-Tuhan. Itulah yang ada di Mekah. Jadi selain mereka mengenal Tuhan yang satu, tetapi Tuhan yang satu itu punya anak-anak, yaitu Lata, Usha, dan Manat. Dalam konteks itulah maka Quran menjawab, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak sesuatu pun setara dengan dia. Ini enggak ada hubungannya dengan iman Kristen. Bahkan kenapa Yesus disebut anak Allah? Alasannya diakui oleh Al-Quran. Yesus disebut anak Allah itu karena apa? Anak Allah itu kan artinya Allah mewahyukan dirinya melalui firman-Nya. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia sejak semula bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi Allah menjadikan melalui firman-Nya kan, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Berarti firman ini Allah menciptakan. Melalui firman Allah menciptakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita, kemanusiaannya tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi ini kata kiasan, bukan anak dalam pengertian beranak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Secara umum kata anak sendiri tidak harus berarti beranak. Anak-anak Allah yang lahir bukan dari darah, bukan dari daging, bukan keinginan seorang laki-laki, tetapi dari Allah. Alkitab mengatakan anak Allah itu bukan anak dari darah, anak dari daging. Sementara dalam pandangan Islam, dipikirnya kalau disebut anak Allah, Allah itu punya istri gitu loh. Ini nggak ada kaitannya dengan iman Kristen. Ya, ada lagi silakan di belakang. Terima kasih. Ah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini merupakan pertanyaan sepele ya. Beberapa hari lalu saya nonton film 99 Cahaya di Eropa. Di situ diceritakan tokoh film itu berkunjung ke Museum Louvre gitu. Terus di situ ada lukisan Mona Lisa, di sampingnya lagi ada tulisan The Virgin and the Child. Itu di kerudung Bunda Maria ada lafal La ilaha illallah. Di situ saya minta penjelasan. Apa di situ itu La ilaha illallah itu maksudnya itu Allahnya kita atau Allahnya siapa itu? Terima kasih. Kalau dia di Perancis ya, Museum Louvre itu banyak sekali mengkoleksi benda-benda bersejarah dari Timur Tengah.
Di Museum Louvre juga ada koleksi batu mesa. Batu mesa itu yang menceritakan tentang peperangan Yoram, Raja Yehuda, melawan Raja Moab, yaitu Mesa. Itu diceritakan dalam kitab Tawarik dan kitab Raja-Raja. Disitulah diceritakan bahwa Dewa Kamos marah kepada Israel, pada umatnya, karena ini, maka Israel tidak lagi menjajah kami. Itu ternyata cocok dengan Alkitab. Lalu yang kedua, ada banyak sekali peninggalan-peninggalan Kristen sebelum Eropa itu mengenal Islam. Peninggalan-peninggalan Kristen itu Kristen Arab. Jadi kalau ada Maria berkerudung, ada la ilaha illallah, itu tidak aneh, karena la ilaha illallah itu ada di Alkitab kok. Di 1 Korintus pasal 8 ayat 4 itu ada la ilaha illallah. Wa alla ilaha illallahul ahad, dan tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Walana ilahun wahidun, bagi kita hanya ada satu Allah. Wa huwa Allahul abi alladhi minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'un. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang olehnya telah yang darinya telah diciptakan segala sesuatu. Wa rabbun wahid, dan satu Tuhan. Wa huwa Yesus al-Masih alladzi bihi kana kullu syai'in. Itu Alkitab. Jadi kalau ada la ilaha illallah ya wajar tuh dari 1 Korintus, enggak ada kaitannya dengan Islam. Baru kalau ada Muhammad Rasulullah itu baru Islam. Enggak ada Muhammad Rasulullah di situ, itu Arab Kristen itu. Itu kemungkinan saja itu adalah gambarnya Bunda Maria dari Konstantinopel atau dari Mesir atau dari gereja Maronit. Ya, tapi karena orang Indonesia itu kagetan, ya itu tadi, yang bikin film nggak ngerti Kristen Arab itu. Jadi missing link gitu loh. Missing link. Nah, Kristennya juga gitu, dia tidak mau membatasi, dia hanya membatasi Kristen dari budaya Eropa. Akibatnya kalau ada orang yang mencuri kayak gitu itu kan mencuri gagasan itu. Dianggapnya, wah ternyata Bunda Maria itu seorang Muslim. Itu kan aneh. Wujud Bunda Maria Islam belum ada kok seorang Muslim. Ada, saya jadi moderator di Nur College Masjid. Waktu itu datang seorang guru besar Islamologi dari Universitas Hamburg, namanya Profesor Olaf Suman. Saya itu muridnya beliau. Nah, jadi seorang Kristen, tetapi dia ahli Islamologi. Orang-orang Kristen yang ahli Islamologi itu yang dihormati di dunia Islam. Islam itu kan sangat menghormati intelektual. Makanya saya ini menaruh jalur intelektual seperti itu. Saya datang ke sana, diminta jadi moderator sama para Madinah. Pembicaranya Cak Nur Islam, Kristennya yang ahli Islam itu, Profesor Olaf Suman. Ya, kemudian ada orang bertanya, audien bertanya. Jadi nabi-nabi itu semua agamanya Islam. Jadi Nabi Isa itu sebetulnya Islam. Makanya ada buku judulnya Jesus the Prophet of Islam. Yesus itu nabi umat Islam. Bagaimana tanggapan Kristen? Sang profesor ini bicaranya santun juga kan. Jadi Islam itu pengertiannya bukan sebagai kata benda, tapi kata sifat. Apa arti Islam? Islam itu kan berasal dari akar kata syalam, aslam, muslim, muslimin, al-islam. Jadi Islam itu dari akar kata berserah diri kepada Tuhan. Jadi setiap orang yang berserah diri itu Islam. Yesus disebut Islam itu berserah diri, betul. Sampai mati di kayu salib itu kan berserah diri. Itu Islam yang se-Islam-Islamnya. Tapi bukan berarti beragama Islam. Gitu loh. Nggak ngerti-ngerti juga. Tetap dia mengatakan Yesus itu agamanya Islam. Pak Olaf tidak menjawab secara tuntas. Sebagai moderator kan saya masih punya hak untuk ngomong sana-sini kan. Saya kasih gambaran. Di Pare, Jawa Timur, di dekatnya kota Kediri, ada paguyuban kebatinan, kelompok kebatinan. Kelompok kebatinan itu suka batin, jadi kalau utang pun dibatin. Ya kan, kelompok kejawen itu. Kelompok itu namanya paguyuban Sumarah. Sumarah itu bahasa Jawa, artinya submission to will of God. Berserah diri kepada kehendak Tuhan. Arabnya Sumarah itu ya aslam, muslim. Jadi itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, paguyuban muslim. Jadi setiap orang yang menjadi anggota itu syaratnya harus sumarah kepada Allah.
Sumarah itu adalah submission to will of God tadi. Jadi intinya, nabi-nabi itu sumarah kepada Tuhan apa tidak? Sumarah. Semua nabi-nabi. Ambillah anakmu yang tunggal itu, bawalah ke tanah Moria. Sumarah, dia menyerah. Itu Iskak nyaris dikorbankan, ya kan? Itu kan berserah diri. Pertanyaannya, apakah Abraham adalah penganut paguyuban sumarah di Pare? Kan tidak, artinya kan Islam itu, ya kan? Nama sumarah itu kayaknya kan submission, berserah diri. Apakah berarti gara-gara ada paguyuban sumarah, Abraham, Iskak, Yakub, Yesus itu termasuk penganut paguyuban sumarah? Paguyubannya baru muncul tahun 1932 kok. Abraham hidup tahun 2000 sebelum Masehi gitu loh. Saya ngomong telak gitu langsung dia diam. Iya toh? Kadang-kadang kita memang ngomong eksplisit tapi halus. Jangan kasar, itu ada seninya. Bagaimana ngomong tegas tapi tidak kasar. Saya kan nggak kasar kan? Saya ngomong, bukan berarti Abraham penganut paguyuban sumarah. Mereka sendiri kan jengkel loh. Sialan bisa aja jawabnya kan itu kan? Gitu loh kira-kira.